Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, berkah rezekinya dan bahagia ya teman-teman. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang terus berkunjung ya ke channel saya, Tuti Suryati. Terima kasih juga yang udah subscribe, like, komen. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah kelancaran segala urusan ya, dan juga kelancaran dalam mendapatkan rezeki ya, amin ya rabbal alamin. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa membalas semua kebaikan dari teman-teman. Dan juga yang belum subscribe, di-subscribe ya teman-teman yang baru berkunjung ke channel saya, supaya channel ini berkembang dan saya semangat untuk terus melakukan atau membuat konten-konten yang insya Allah ada manfaat atau banyak manfaatnya untuk saya sendiri dan juga teman-teman ya, insya Allah ya teman-teman. Kali ini sebelum kita memaparkan ke materi berikutnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan petinggilah kecerdasanku, amin ya robbal alamin. Teman-teman, kali ini saya akan memaparkan masih di materi kelas 12, yaitu mendakwahkan keramahan Islam ya teman-teman. Sekarang saya akan memaparkan isi kandungan dari Quran surat Al-Hijr ayat 94 sampai 96. Dan mohon maaf ya, banyak suara burung di sini karena emang di rumah lagi banyak burung ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang selain itu juga akan ada hadis ya, kandungan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah tentang alam semesta. Yuk kita ikuti ya videonya, jangan skip dan sampai beres ya, ditonton supaya apa? Supaya terserap ilmunya, insya Allah, amin ya robbal alamin. Selamat menonton. Quran surat Al-Hijr ayat 94 sampai 96 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda'u bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Inna kafainaka mustahzi'in. Allazina yaz'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun. Yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya. Arti dari kosakatanya yaitu fasda, artinya sampaikan dengan tegas, wa'arid artinya dan berpalinglah, al-mustahzi'in artinya orang-orang yang mengolok, yaz'alu artinya atau yaz'aluna artinya menjadikan. Penjelasan dari ayatnya yaitu, setelah bertahun-tahun dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi saat eksistensi umat Islam dirasa cukup memadai, maka turunlah perintah untuk mendakwahkan Islam secara
terbuka dan terang-terangan. Meski ancaman, penolakan, dan permusuhan orang-orang kafir dan musyrik tidak berhenti, tetapi dakwah harus dilakukan. Allah menjamin keselamatan Rasulullah dan umat Islam dalam berdakwah, maka tugas mereka hanya menyampaikan ajaran Islam. Penerimaan adalah urusan Allah. Terbukti di kemudian hari orang-orang kafir dan musyrik sendiri yang mengikuti risalah, misalnya masuknya Khalid bin Walid dan Ammar bin As. Ayat ini menegaskan kewajiban dakwah sekaligus kemungkinan respon negatif dari masyarakat, bahkan penolakan dan ancaman. Berikutnya yaitu yang keempat, hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang alam semesta. Haddatsana Yahya bin Ayyuba waqtaibatu bin Sa'idin wa ibn Khudr qalu hadatsana Ismailu ya'nu nabna Za'farin anil Ala'i an abi Hurairata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu uzuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min uzurihim syai'an wa man da'a illa zolalatin kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min asamihim syai'a. Artinya dari Abu Hurairah RA bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka atasnya dosa seperti dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Penjelasannya yaitu hadis ini menjelaskan keutamaan orang yang melakukan dakwah. Selain sebagai kewajiban, dakwah memberikan bagi pelakunya pahala yang bagus dan masif. Maksudnya pahala tetap mengalir kepada pendakwah sampai hari kiamat. Ketika seorang memotivasi, mengajak kebaikan, maka dia mendapatkan pahala karena perbuatan baiknya tersebut. Dan dia mendapatkan tambahan pahala sebanyak orang-orang yang mengikutinya berbuat baik, tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka. Hal serupa juga terjadi jika seseorang mengajak dan memotivasi orang melakukan keburukan. Dia mendapatkan dosa karena perilakunya dan mendapatkan tambahan dosa sebanyak orang-orang yang mengikutinya tanpa sedikit pun dosa mereka dikurangi. Begitulah dakwah tidak saja sebuah kewajiban, tetapi juga peternakan pahala yang potensial. Masya Allah. Oke, demikian ya teman-teman untuk pemaparan kali ini tentang kandungan Quran surat Al-Hijr ayat 94 sampai 96 dan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah RA, yaitu tentang alam semesta. Mohon maaf atas kekurangannya, karena saya sebagai manusia yang tak luput dari salah dan dosa juga hilaf, maka kelebihannya hanya milik Allah, kesempurnaan hanya milik Allah semata ya. Cukup sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.